pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ada yang sudah hadir? Hadir semua, Bu. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa. Dipersilakan kepada sedikit. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, baik, kita akan belajar tentang pelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu peserta didik dapat menganalisis pengenalan pancaindera pada tubuh. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk pancaindera pada manusia. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis sistem pancaindera pada tubuh manusia. Nah, untuk itu, agar tidak mengantuk, kita melakukan screening dulu semua yang berdiri. Kita nanya yang kepala, pundak, kaki. Tahu? Tahu, Bu. Satu, dua, tiga. Kepala, pundak, lutut, kaki, Kepala, pundak, lutut, kaki, daun, telinga, mata, hidung, pipi, kepala, pundak, lutut, kaki. Harus duduk kembali. Nah, ada yang tahu tentang pancaindera? Tahu, Bu. Apa itu pancaindera? 5 toh, Bu. Panca artinya 5. Indra artinya Indra manusia, Bu. ya. Ada yang disebutkan 5 panca indera manusia? Mantap, Bu. Ya. Telinga, Bu. Ya. Hidung, Bu. Ya. Tidak tahu. Lidah. Anu, Bu, kulit. Ya. Lidah. Ya. Nah, panca artinya 5, sedangkan indra merupakan sistem pada tubuh manusia untuk mengenali, merasakan dan merespon stimulus secara fisik. Coba perhatikan wajah teman-temannya. Apakah mereka memiliki 5 panca indera? Punya, Bu. Apakah semuanya lengkap? Lengkap, Bu. Lengkap, Bu. Yang pertama itu mata. Ada yang tahu fungsi mata? Melihat. Melihat. Selain melihat apa? Tidak tahu. Membedakan warna, Bu. Ya. Selain itu, tidak tahu. Memusatkan perhatian pada satu objek, dan yang ketiga itu menyesuaikan cahaya yang masuk. Struktur mata itu ada 7. Yang pertama itu sklera. Sklera adalah bagian mata yang berfungsi untuk menutupi seluruh bola mata kecuali bagian kornea. Sklera ini tersusun dari jaringan yang ikat dengan serat yang kuat serta berwarna putih sedikit buram. Sklera ini bisa dikatakan sebagai bagian mata yang tidak tembus terhadap cahaya. Yang kedua, koroid. Koroid adalah lapisan mata yang berada di bagian tengah yang di dalamnya terdapat pembuluh darah. Yang ketiga, retina. Retina adalah bagian mata yang berupa lapisan yang sangat pekat terhadap terang cahaya. Yang keempat, lensa. Lensa adalah bagian mata yang terletak pada bagian belakang iris dan pupil. Yang kelima, iris dan pupil. Iris adalah bagian mata atau selaput bola mata yang terletak pada bagian kornea. Sedangkan pupil adalah otot-otot mata yang dapat mengecil dan membesar atau tertutup dan terbuka ketika ada cahaya yang masuk. Yang keenam, makula. Makula adalah bagian mata yang tengahnya berfungsi sebagai penglihatan supaya lebih jelas. Selain itu, makula juga berfungsi sebagai penerima cahaya. Yang ketujuh, kornea. Kornea adalah bagian mata yang berbentuk jaringan seperti kubat transparan. Panca indera yang kedua yaitu telinga. Ada yang tahu fungsi telinga? Mendengar. Selain itu,
jelek persepsi Bu. Jelek Bu. Nah, struktur bagian telinga itu ada 3, bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Bagian luar telinga adalah bagian telinga yang berfungsi untuk menerima berbagai macam getaran bumi. Bagian tengah adalah bagian yang berupa bilik kecil yang terkandung udara dan di dalamnya adalah saluran eustachian. Dan yang ketiga bagian dalam merupakan bagian yang di dalamnya terdapat banyak sekali organ-organ yang dapat membantu cara kerja telinga. Yang ketiga yaitu kulit. Ada yang tahu fungsi kulit? Ya, merabat. Apalagi? Tidak tahu. Rasakan dingin dan panas. Ya, apalagi? Tempat mengeluarkan keringat dan tempat terbentuknya vitamin D. Struktur kulit ada 3, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Epidermis adalah lapisan paling luar kulit yang terbentuk dari lapisan korneum dan lapisan gigi. Dermis adalah lapisan tengah pada kulit manusia. Hipodermis merupakan lapisan paling dalam kulit manusia dan berada di bawah lapisan dermis. Panca indera yang keempat yaitu hidung. Ada yang tahu fungsi hidung? Dan bau. Selain itu, cium. Mencari Salah. udara. Ya, apalagi? Sebagai alat pernapasan. Struktur hidung ada 2, yaitu rongga bagian dalam dan rongga bagian atas. Rongga bagian dalam hidung mempunyai sekat pemisah rongga hidung. Itu dibagi menjadi 2 bagian, kanan dan kiri. Rongga hidung bagian atas. Rongga hidung bagian atas mempunyai fungsi utama yaitu mencium bauan. Singkatnya, bauan yang dicium kemudian akan diterima oleh lendir pembau mempunyai reseptor. Yang terakhir yaitu apa? Lidah. Ada yang tahu fungsi lidah? Merasakan. Rasa. Melihat. Sebagai perasa. Proses. Ya. Struktur lidah ada 3, yaitu reseptor, tunas, dan benjolan. Reseptor khusus ini sangat berhubungan dengan rangsangan kimia. Pada reseptor, permukaannya dilapisi dengan lapisan epitelium dan di dalamnya reseptor khususnya terkandung kelenjar lendir dan tunas pengecap. Tunas pengecap pada lidah bisa mencapai 10.000. Tunas pengecap yang ada di lidah terbentuk dari kelompok-kelompok sel sensori yang dimana ada tonjolan atau papilah. Yang ketiga, tonjolan tersebut dapat dikategorikan menjadi beberapa bentuk, yaitu bentuk benang, bentuk dataran, dan bentuk jamur. Semuanya mengerti? Mengerti, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Nah, sekarang saya akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Saya akan kasih tugas. Di sini kalian akan menuliskan fungsi dari 5 panca indera yang sudah saya sebutkan tadi. Oh iya, Bu. Silakan dikerjakan jika ada yang kurang paham sudah ditanyakan. Baik, Bu. Dibaca ini nanti. Ya, dibaca. Ini masa tulisan jelas di bau. Mengaruhi. Ini bau. Bau. Ini di atas masker. Dari mas. Berapa?
Sudah Bu. Belum Bu, selesai. Nanti ngangkat. Belum Bu. Selesai Bu. Depan sudah? Sudah Bu. Tiga nomor lagi Bu.
Oke, jawaban pertama itu yang pertama itu mata, fungsinya itu melihat. Yang kedua itu hidung, fungsinya itu membau. Yang ketiga lidah untuk mengecap. Dan yang keempat telinga untuk mendengar. Yang kelima itu kulit untuk meraba. Yang kedua, tuliskan fungsi dari panca indera berikut. Yang pertama mata, berfungsi untuk melihat dan menyesuaikan cahaya. Yang kedua hidung, berfungsi untuk membauhi dan alat pernapasan. Yang ketiga lidah, berfungsi untuk mengecap. Yang keempat telinga, berfungsi untuk mendengar dan sebagai keseimbangan. Yang kelima kulit, berfungsi untuk meraba dan merasakan panas dan dingin. Itu untuk tiga. Tuliskan fungsi dari panca indera berikut ini. Pertama, mata. Fungsinya mendengar. Yang kedua, hidung. Fungsinya membaui. Yang ketiga, lidah. Fungsinya merasakan, mengecap. Yang keempat, telinga. Fungsinya mendengar, mempercantik. Ya. Yang lima, kulit. Fungsinya yaitu meraba. Ya, semua jawabannya